Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-56 dengan judul Tuanku. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin menyaksikan Liu Jinbiao mengeluarkan dua ramuan ungu. Mereka memiliki warna yang sama, tetapi satu lebih gelap dari yang lain. Dia menekan bumbu di antara kedua alis kedua anak itu. Rempah-rempah memberikan aroma aneh dan tampak luar biasa. Setelah ditekan pada dahi mereka, itu menyebar di bawah kulit mereka seperti jaring. Menatap ramuan itu, dia bisa merasakan vitalitas samar datang dari itu. Meskipun lemah, itu sangat murni. Jika Wang Lin menyerapnya, itu akan membantunya sembuh. Namun, vitalitas di dalam ramuan itu terlalu sedikit. Jika digunakan untuk penyembuhan, lebih dari 10.000 akan diperlukan. Alasan vitalitas samar itu murni adalah karena energi celestial yang berasal dari ramuan. Vitalitas datang dari sejumlah kecil energi langit. Meskipun pingsan, itu menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Dia telah melihat ramuan semacam ini sebelumnya. Dia telah berada di benua astral abadi untuk sementara waktu dan mengalami banyak hal. Dia telah melihat banyak dan bahkan melihat banyak batu giok tentang alkimia, tetapi tidak peduli berapa banyak dia merenungkan, dia tidak bisa memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan ramuan ini. Tapi dia bisa merasakan bahwa kedua ramuan ini tidak akan membahayakan kedua anak itu dan bisa menguatkan tubuh mereka. Setelah Wang Lin mengamati sedikit lebih lama, dia melihat bahwa setelah menyatu dengan herbal, bakat kedua anak itu benar-benar berubah. Ramuan yang lebih gelap membentuk jaring di dalam tubuh bocah itu dan benar-benar menyembunyikan bakatnya yang sebenarnya. Kemudian ramuan itu berubah menjadi bakat yang baik yang menutupi bakat anak itu. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia secara alami bisa melihatnya. Tetapi jika kultivator langkah kedua melihat, mereka akan merasa sulit untuk melihatnya. Hanya pembudidaya langkah ketiga yang akan melihat beberapa petunjuk, karena jaring yang dibentuk ramuan telah sepenuhnya menyatu dengan anak. Menambahkan energi surgawi di dalamnya, itu benar-benar bisa bersembunyi dari langit dan menyeberangi lautan. Ini mengejutkan Wang Lin. Dia memandangi gadis itu, dan hal yang sama terjadi padanya. Dia memperoleh bakat biasa yang jauh lebih baik daripada bakatnya sendiri. Item keberuntungan sangat tidak terduga, Wang Lin merenung. Ramuan ungu ini luar biasa. Tapi jika Liu Jinbiao melanjutkan ini, dia akan diburu begitu dia ketahuan. Wang Lin diam-diam menggelengkan kepalanya. Ada banyak sekte di benua astral abadi, dan tidak ada kekurangan pembudidaya langkah ketiga. Adapun apakah Liu Jinbiao akan ditemukan sebelum dia bisa meninggalkan sage-sage besar, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Dia sangat berhati-hati dan tidak dengan rakus memaksa semua anak. Jika dia melakukannya, risiko terekspos akan meningkat seiring dengan jumlah anak-anak. Wang Lin memandang Liu Jinbiao yang bangga dan menunjukkan senyum pahit. Setelah dua anak menyatu dengan ramuan, dia mengungkapkan ekspresi bangga. Dia memandangi anak-anak di depannya dan matanya hampir bersinar. Dia berdiri dan terbang keluar dari gua dengan dua anak ke selatan. Tak lama setelah itu, sebuah gunung yang tertutup awan muncul di hadapan Liu Jinbiao. Gunung itu sangat curam, dan raungan binatang buas sesekali keluar darinya. Liu Jinbiao memandang gunung di depan dan berpikir dalam hati, saya telah datang ke Sekte Agung Sage untuk sementara waktu dan telah pergi ke banyak sekte lain. Waktunya pergi. Setelah yang terakhir ini, bahkan jika tidak ada yang tahu, saya harus mengubah wajah saya, meninggalkan benua Sage besar, dan pergi ke tempat lain. Pil dan mantra dalam jumlah besar yang aku peroleh seharusnya memungkinkanku untuk mencapai tahap Naschen Soul. Lalu aku akan pergi ke benua lain dan memasuki sekte kecil. Saya akan menjadi murid selama puluhan hingga ratusan tahun sebelum keluar untuk berbisnis lagi.
Liu Jinbiao menarik napas dalam-dalam dan membawa kedua anak ke puncak. Wang Lin masih mengikuti Liu Jinbiao. Dia mengawasinya dengan terampil mengelilingi gunung beberapa kali sebelum terbang sendirian. Matanya hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Setelah terbang keluar dari gunung, Liu Jinbiao tidak ragu dan cepat-cepat pergi. Wang Lin melirik dan tiba-tiba mendongak. Dia melihat riak bergema di langit dan kemudian tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pembudidaya biasa tidak bisa mendeteksi itu, tetapi Wang Lin bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah seseorang yang mendewakan, menyebabkan dunia berubah. Dan Liu Jinbiao adalah pusat dari ini. Seseorang mendamaikan lokasi Liu Jinbiao. Ada kilatan dingin di matanya. Dia melihat riak-riak dan tatapannya menembus, meminjam kekuatan ramalan dari sisi lain. Dia melihat istana yang megah dengan 7 atau 8 langkah pembudidaya kedua dengan hormat berdiri di sana. Ada seorang anak lelaki dengan mata terpejam, dan di belakangnya, seorang lelaki tua memegangi tangan si bocah. Tangan lelaki tua itu membentuk segel. Sesaat kemudian, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya dan memperlihatkan kilasan kedinginan. Aku menemukan Jin Biaozi. Dia berada ratusan ribu kilometer jauhnya. Anda semua, cepat gunakan arai transfer untuk menangkapnya. Ingatlah untuk tidak menghancurkan jiwa asalnya. Saya ingin mencari jiwanya. Orang tua itu berkata sebelum membuang batu giok. Pegang giok ini dan kamu bisa menemukan Jin Biaozi itu. Adapun murid ini, tendang dia ke sekte luar dan sisanya akan tergantung pada usahanya sendiri. Petik 2. Mata Wang Lin menyala dan akal ilahi mundur dari riak-riak. Dia memandang Liu Jinbiao, yang tidak memperhatikan sesuatu, dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Lupakan. Jika dia tidak sedikit menderita, dia tidak akan belajar pelajarannya. Petik 2. Tidak butuh waktu lama. Setengah jam kemudian, saat Liu Jinbiao terbang, 4 sosok muncul di depannya. Para pembudidaya ini adalah orang-orang yang dilihat Wang Lin untuk dikirim sekte untuk menangkap Liu Jinbiao. Keempat dari mereka telah berteleportasi ratusan ribu kilometer dan melacak Liu Jinbiao menggunakan batu giok. Mereka mendekatinya. Ketika Liu Jinbiao melihat ini, ekspresinya sangat berubah. Dia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak segera melarikan diri. Dia merasakan kultivasi mereka yang kuat dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Matanya berbalik dan dia bergerak ke samping seolah-olah dia membuat jalan. Namun, 4 sinar cahaya mengelilinginya dan 4 pembudidaya menatap Liu Jinbiao dengan dingin. Liu Jinbiao sangat gugup, tetapi dia tidak mengungkapkannya sama sekali. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan dengan dingin menatap mereka berempat. 4 senior, aku bertanya-tanya, mengapa kamu menghalangi jalan junior? Dia sangat tenang, begitu tenang sehingga 4 orang yang dikirim untuk menangkapnya tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tangkap dia. Orang yang memimpin jalan memandang Liu Jinbiao dengan hati-hati dan melambaikan lengan bajunya. Langkah kedua kultivator melangkah keluar. Kultivator formasi inti seperti Liu Jinbiao tidak bisa menolak sama sekali. Wajah Liu Jinbiao masih tenang, tetapi dia tersenyum dingin. Dia diam-diam panik di dalam, tetapi dia dengan cepat memikirkan masalah ini. Beberapa sekte pasti memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak normal. Liu Jinbiao membuka matanya dan dengan dingin berkata, sombong. Sebelum kamu melakukan sesuatu, aku akan pergi dengan kalian. Petik 2. Semakin tenang dia, semakin aneh perasaan mereka berempat. Orang yang mendekatinya tidak menyerang tetapi berdiri di belakang Liu Jinbiao. Dia mendorong Liu Jinbiao dan kemudian mereka berempat membawanya pergi. Sekte kecilmu berani menangkapku. Jika saya terluka sama sekali, Tuan saya akan menghancurkan seluruh sekte Anda. Liu Jinbiao mencibir dan tidak mengungkapkan rasa takut.
Dia dengan tenang mengikuti keempat pembudidaya dan menghilang ke kejauhan. Wang Lin muncul setelah mereka jauh. Dia melihat ke depan dan sedikit menggelengkan kepalanya. Setelah ditangkap, dia masih berusaha mempertahankan kebohongannya. Liu Jinbiao ini, siapa tuannya ini? Wang Lin memasang ekspresi aneh dan mengikuti. Para pembudidaya ini perlu menggunakan transfer, tetapi untuk Wang Lin, hanya beberapa ratus ribu kilometer saja diperlukan satu spending bending. Setelah hampir 1 jam, di bagian utara Sekte Sage Besar, ada sebuah lembah. Ada banyak istana di sini, dan formasi melindungi tempat ini. Itu adalah sekte biasa dari benua Sage Besar. Liu Jinbiao dibawa ke sebuah istana di lembah ini. Meskipun hatinya gemetar ketakutan, ekspresinya tenang. Bahkan ada senyum dingin penghinaan di sudut mulutnya. Ada seorang lelaki tua duduk di depannya. Pria tua inilah yang telah mendewakan lokasi Liu Jinbiao. Dia menatap Liu Jinbiao dengan tatapan dingin. Kamu punya nyali untuk berani menipu sekte Cloud saya. Pria tua itu berbicara perlahan dan suaranya dipenuhi dengan rasa dingin. Jadi bagaimana jika aku menipu kamu? Sekotak awan kecil dari benua Sage Besar berani menangkap saya. Kamu juga punya nyali. Tatapan Liu Jinbiao tidak berfluktuasi ketika dia melihat lelaki tua itu. Pria tua itu mengerutkan kening. Jika aku terluka sama sekali, tuanku akan segera datang. Lupakan Cloud Sek kecilmu, bahkan Donglin Sekte dari Sage Benua Besar harus menyapa tuanku dengan hormat. Liu Jinbiao mencibir sambil berbicara. Kata-katanya mengandung rasa percaya diri dan ekspresinya menambah kredibilitas. Setelah lelaki tua itu mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa, tetapi dalam tawanya, rasa dingin menjadi semakin kuat. Oh, lalu siapa tuanmu? Petik 2. Ekspresi Liu Jinbiao bangga ketika dia berkata, pengikut Grand Empyrean Gemini, Empyrean Exalt Guya. Ekspresi tenang dan kata-katanya yang penuh percaya diri mengejutkan lelaki tua itu. Lelucon yang sangat. Jika Anda benar-benar hamba Empyrean Exalt Guya, Anda tidak akan menipu orang di sini dan Anda tidak hanya akan menjadi pembudidaya inti formasi. Orang tua itu tidak percaya sama sekali padanya. Liu Jinbiao melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, dao penipuan adalah domain saya. Sedangkan untuk tingkat kultivasi saya, buka mata lama Anda dan perhatikan dengan seksama. Apakah level kultivasi saya benar-benar hanya formasi inti? Petik 2. Namun, pada saat ini, dia sangat ketakutan di dalam hatinya, tetapi dia telah menipu orang selama bertahun-tahun sehingga dia telah mencapai langkah penipuan kedua untuk menipu dirinya sendiri. Dia sudah lama menipu dirinya sendiri, dan jika dia bisa menipu dirinya sendiri, maka dia tidak takut orang lain tidak akan mempercayainya. Wang Lin duduk di dalam istana dan tidak takut orang lain akan memperhatikannya. Dia tersenyum pahit tetapi juga mengingat masa lalu. Episode ke-57, dengan judul, Siapa Anda? Langsung ke dalam alurnya. Setelah orang tua itu mendengar ini, matanya menyipit dan dia memandang Liu Jinbiao dengan hati-hati. Dengan ini, dia merasa ada sesuatu yang salah. Liu Jinbiao hanya pada tahap formasi inti, tetapi ia menemukan sesuatu yang disembunyikan. Itu adalah aura kuno yang tak terkatakan yang sepertinya sudah ada sejak lama. Liu Jinbiao menatap lelaki tua itu dan dengan dingin berkata, aku tahu kamu berpikir untuk mencari jiwaku, tapi aku bisa memberitahumu bahwa sebelum kamu selesai, tuanku akan datang. Apa yang menanti Cloud Sekte Anda adalah bencana penghancuran sekte. Petik 2. Bahkan jika Empyrean Exalt Guya datang, dia masih harus berbicara alasan. Kamu curang dulu. Pria tua itu tidak bisa melihat melalui Liu Jinbiao. Pihak lain sangat tenang, yang sangat jarang. Kecuali dia memiliki dukungan kuat, bagaimana dia bisa begitu tenang? Curang. Orang tua ini, Liu Jinbiao mengolah dao penipuan,
jadi bagaimana jika saya menipu cloud sek kecil Anda? Apakah saya menipu hidup atau harta Anda? Aku hanya membawa beberapa manusia yang ingin mengolah dan menukarnya dengan pil. Apakah Anda pikir saya peduli dengan pil-pil ini? Mata Liu Jinbia penuh dengan penghinaan. Tangan kanannya menyentuh tasnya yang memegang dan sejumlah besar pil terbang keluar hingga membentuk bukit kecil. Lihatlah baik-baik, lusinan pil ini berasal dari cloud sek Anda. Ini hanya jaminan bagi saya untuk menanamkan tipu daya saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya peduli dengan pil-pil ini? Liu Jinbiao tertawa dan melambaikan tangan kanannya. Pil-pil itu segera hancur menjadi debu. Adegan mendadak ini mengejutkan lelaki tua itu. Lupakan pil-pil ini, aku bahkan menipu banyak harta. Tapi apakah Anda pikir saya peduli? Liu Jinbiao mencibir lagi dan menyentuh tasnya. Puluhan harta karun untuk pembudidaya inti formasi terbang keluar. Dia melambaikan lengan bajunya dan mereka semua hancur berkeping-keping. Aku bisa memberitahumu bahwa aku sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Jika Anda berani mencari jiwaku, saya akan memastikan seluruh cloud sekte Anda hancur. Pikirkan sendiri, selamat tinggal. Liu Jinbiao mencibir dan berbalik. Dia tidak lagi memandangi lelaki tua yang terkejut itu dan mulai berjalan keluar dari istana. Ketika dia berjalan pergi, tidak ada keringat dingin di tubuhnya dan detak jantungnya normal. Pada saat ini, bahkan dia percaya pada dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa takut? Setelah dia berjalan keluar dari kuil, pria tua itu memiliki ekspresi suram yang terus berubah. Dia menatap pecahan pil dan harta di depannya. Pada saat ini, dia kehilangan penilaian atas kata-kata Liu Jinbiao. Dia belum pernah mengalami hal semacam ini sebelumnya. Apakah yang dia katakan benar atau bohong? Jika itu bohong, bagaimana dia bisa begitu tenang dan juga tidak peduli dengan semua pil dan harta yang dia hancurkan? Meskipun mereka semua adalah hal-hal tingkat rendah, jelas dia banyak menipu. Dia telah menipu orang begitu lama dan tidak pernah mati, pasti ada alasan. Jika apa yang dia katakan itu benar, aku benar-benar tidak bisa memprovokasi dia. Bagaimanapun, apa yang dia katakan itu benar. Dia tidak menipu harta atau nyawa yang berharga, hanya beberapa pil berpangkat rendah. Pria tua itu terkejut untuk sementara waktu. Pada saat ini, Liu Jinbiao berjalan keluar dari kuil, tetapi para murid dari Sekte Awan menghentikannya. Wang Lin jelas melihat semua ini dan tidak bisa tidak kaget. Dia berpikir bahwa Liu Jinbiao akan sedikit menderita, tetapi segalanya telah berubah terlalu cepat. Bahkan Wang Lin tidak bisa tidak mengagumi Liu Jinbiao. Akting ini terlalu realistis. Wang Lin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Pria tua itu menatap Liu Jinbiao, yang berdiri di luar istana dan dikelilingi oleh para murid dari Sekte Awan. Jika aku tahu itu akan sangat rumit, aku akan mengabaikannya. Kenapa bahkan menangkapnya sama sekali, meskipun hal ini terdengar kredit itu juga tidak kredibel. Tetapi jika saya membiarkannya pergi, itu berarti saya takut dengan kata-katanya, dan saya akan kehilangan terlalu banyak. Pria tua itu mengertakkan gigi dan hendak berbicara. Namun, tepat pada saat ini, Liu Jinbiao berbalik dan tangan kanannya menyentuh tasnya. Dia mengambil token kayu seukuran telapak tangan dan melemparkannya ke orang tua itu. Ekspresi Liu Jinbiao tenang ketika dia dengan dingin berkata, "Setelah melihat ini, aku memberimu 3 napas untuk dipertimbangkan." Pria tua itu mengambil token kayu hitam, dan setelah sekilas, ekspresinya berubah. Ada 2 kata yang jelas pada token ini. Guya. Materinya biasa saja, itu hanya sepotong kayu biasa. Namun, itu berisi aura mengejutkan yang membuat hatiku bergetar. Aura ini jika penuh dengan kematian, itu luar biasa. Pria tua itu curiga sebelumnya, tetapi setelah melihat token kayu,
dia 70% hingga 80% yakin bahwa apa yang dikatakan Liu Jinbiao benar. Jika Liu Jinbiao langsung mengeluarkan tokennya, orang tua itu akan skeptis. Namun, setelah apa yang dikatakan Liu Jinbiao, efeknya sangat berbeda. 1, 2, Liu Jinbiao perlahan berkata. Sebelum dia mengatakan 3, pria tua itu mengertakkan gigi dan melemparkan token kayu kembali ke Liu Jinbiao. Liu Jinbiao menangkap token dan suara suram menggema di telinganya. Buka gerbang dan biarkan dia pergi. Semua murid Cloud Sect di luar tempat itu terkejut. The Cloud Sect adalah sekte peringkat terendah di benua Sage Besar. Mereka hanya memiliki satu pembudidaya langkah ketiga, leluhur lama Nirvana Void yang berada di budidaya pintu tertutup sepanjang tahun. Adapun orang tua itu, dia hanya pada tahap Heaven's Blade. Dia tidak mau bertaruh untuk hal kecil seperti ini. Ekspresi Liu Jinbiao tetap netral dan dia mendengus dingin di dalam hatinya. Dia terbang keluar dari sekte awan, dan hanya ketika dia jauh dia mendarat di hutan tua jauh di pegunungan. Saat Liu Jinbiao mendarat, wajahnya segera berubah pucat. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya dan mulai bergetar. Dia dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa. Bahaya apa? Sialan, aku hampir kehilangan nyawaku di benua Sage hebat ini. Liu Jinbiao mengambil napas dalam-dalam dan merasakan jantungnya sakit. Kesialan tentang begitu banyak pil, sayangnya. Aku terlalu tenggelam dalam peranku dan bahkan percaya bahwa pil itu tidak sepadan dengan waktuku. Ini terlalu banyak pil yang dihancurkan. Liu Jinbiao berpikir tentang bagaimana ia dengan santai membuangnya, dan merasa lebih menyesal. Seharusnya aku lebih sedikit mengeluarkan, sudah berakhir. Aku sudah membuang-buang waktu bertahun-tahun ini, aduh, aku akan mendapatkannya kembali. Saya, Liu Jinbiao, terlahir berbeda dan akan mendapatkannya kembali. Dia mengambil napas dalam-dalam dan duduk untuk menenangkan diri. Namun, tepat pada saat ini, suara lembut datang dari belakangnya. Kamu sudah menyelesaikan langkah kedua penipuan. Suara ini muncul begitu tiba-tiba, itu menyebabkan Liu Jinbiao bergetar. Namun, dia segera tenang dan melihat ke belakang dengan dingin. Dia melihat seorang pria muda dengan rambut putih mengenakan pakaian putih menatapnya. Sepertinya Cloud Sekte Anda tidak ingin hidup. Liu Jinbiao perlahan berkata, tapi jauh di lubuk hati, orang di depannya memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Bahkan setelah dia menipu dirinya sendiri, dia masih merasa takut. Saya bukan dari Cloud Sekte. Wang Lin tersenyum ketika dia memandang Liu Jinbiao dan duduk. Dia melambaikan tangannya untuk mengambil kendi anggur dan menyesapnya. Tidak peduli dari mana kamu berasal, jika kamu berani menyakitiku sama sekali, tuanku akan segera datang dan menghancurkanmu. Suara Liu Jinbiao bergetar dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetaran meskipun dia menggunakan langkah kedua penipuan, dan rasanya seperti penipuannya akan runtuh. Seolah-olah dia tidak bisa menipu orang di depannya. Dia bahkan tidak memiliki perasaan ini di Cloud Sect. Bahkan, dia belum pernah merasakan ini dalam hidupnya. Saat dia gemetar, dia bersandar di pohon dan menatap Wang Lin. Tuanku adalah pengikut Grand Empyrean Gemini, Empyrean Exalt Guya. Saya mempraktikkan dao penipuan dengan persetujuan tuan saya. Aku punya token tuanku. Liu Jinbiao gemetar saat mengeluarkan token kayu hitam. Saat dia akan melambaikannya, tangan Wang Lin mengulurkan tangan dan token kayu terbang ke tangan Wang Lin. Wang Lin melihatnya beberapa kali dan tersenyum ketika berkata, ini palsu. Anda harus menipu diri sendiri menggunakan langkah kedua penipuan untuk memberitahu diri Anda berulang-ulang bahwa Anda Empyrean Exalt Guya sebelum menulisnya. Adapun aura pada token kayu, aura kematian yang kuat ini, Anda pasti telah menemukan tubuh seorang pembudidaya yang kuat.
Anda menempatkan token di sebelah tubuh selama bertahun-tahun dan aura kematian yang mengejutkan berkumpul di sana. Petik 2. Dengan setiap kata yang dikatakan Wang Lin, wajah Liu Jinbiao menjadi lebih pucat. Saat Wang Lin tersenyum padanya, Liu Jinbiao merasakan pikirannya bergemuruh. Langkah penipuan kedua, menipu diri sendiri, runtuh dan dia jatuh ke tanah. Hal semacam ini berada di luar imajinasinya. Dia telah berselingkuh selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya seseorang melihatnya sepenuhnya. Ini bahkan bukan bagian yang penting adalah bahwa orang ini memahami dao penipuan yang telah dia pahami. Dan dia bahkan tahu langkah kedua dari dao penipuan. Tahu bahwa langkah penipuan kedua adalah menipu diri sendiri. Bahkan melihat senyum pesta itu, Liu Jinbiao merasa seperti dia akan kehilangan akal. Seolah-olah ada rasa takut yang mendalam datang dari jiwanya. Perasaan ini membuat Wang Lin semakin akrab semakin dia menatapnya. Seolah-olah dia telah bertemu Wang Lin di suatu tempat sebelumnya. "Kamu, siapa kamu?" Tubuhnya bergetar dan matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlukiskan. "Tanda-tanda menghancurkan segel Anda sendiri." Wang Lin terkejut. Dia jelas melihat bahwa segel pada ingatan Liu Jinbiao sedang melonggarkan. Sepertinya meterai pada ingatan kehidupan mereka sebelumnya dapat pecah dengan sendirinya tanpa stimulasi. Wang Lin merenung. Episode ke-58, dengan judul Di Bawah Hujan. Langsung ke dalam alurnya. Bagaimana Anda tahu tentang tipu daya saya? "Kamu, siapa kamu?" Tubuh Liu Jinbiao bergetar. Ketakutan yang dia rasakan tumpang tindih dengan ketakutan di jiwanya. Seolah-olah dia sudah mengalami ini sejak lama. "Kamu memberitahuku secara pribadi." Wang Lin menyesap anggur. "Mustahil. Tuanku adalah Empyrean Exalt Guya. Jika kamu menyakitiku, kamu akan mati. Selain itu, saya belum pernah melihat Anda atau menipu Anda. Apa yang Anda inginkan dengan saya?" Ketakutan di mata Liu Jinbiao menjadi lebih kuat sampai bahkan kata-katanya menjadi berantakan. Kecuali jika Anda seseorang yang berjalan di jalan yang sama." Liu Jinbiao tidak tahu harus berpikir apa saat menatap Wang Lin. "Namamu Liu Jinbiao dan namaku Wang Lin. Bisakah Anda ingat?" Wang Lin meletakkan kendi anggur dan memandang Liu Jinbiao. Wang Lin, sangat akrab." Mata Liu Jinbiao penuh dengan kebingungan dan dia tampaknya berjuang. Segera, dia mulai bergetar, dan rasa sakit muncul di wajahnya. Sepertinya dia tidak bisa mematahkan segelnya sendiri. Dia tidak bisa dan Zhou Yi tidak bisa. "Saya ingin tahu apakah ada orang yang bisa memecahkannya sendiri." Wang Lin menghela nafas. Dia tidak tahan melihat Liu Jinbiao menderita. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke alis Liu Jinbiao. Dengan ini, gemuruh-gemuruh bergema di benak Liu Jinbiao seolah-olah jutaan baut guntur meledak sekaligus. Visinya menjadi buram dan dia melihat ini ratusan tahun kehidupan. Dia menggunakan tipuan-tipuannya lagi dan lagi. "Jinbiao surgawi, surga abadi. Ini cukup bagus. Di masa depan, kalian semua akan berteriak seperti ini. Nama orang tua ini adalah Liu, mulai sekarang, saya akan dipanggil Liu Jinbiao." Itu nama yang mendominasi. Begitu seseorang menjadi celestial, bahkan ayam dan anjing bisa naik ke surga. "Haha, ini dibuat oleh saya. Dengan ini, aku akan menjadi terkenal di benua Sage besar dan melakukan pembunuhan. Ah, yang terbaik adalah tidak tinggal lama di sini. Yang terbaik bagi saya untuk pergi ke benua Sage besar. Surga ini telah bereinkarnasi dan secara alami terlihat seperti anak kecil. Bagaimana bisa manusia seperti Anda memahami hal ini? Kalian manusia sangat menarik. Anda berlutut di depan langit bukan untuk menjadi surga tetapi untuk meminjam kekuatan langit untuk menjadi raja. Hal ini sederhana. Aduh, mungkin saya adalah penipu besar dalam kehidupan saya sebelumnya.
Kalau tidak, bagaimana saya bisa tahu cara menipu orang saat saya memahami dunia di sekitar saya? Kamu terlihat seperti pencuri dan tidak bisa menjadi orang baik. Siapa namamu? Apa? Anda merasa bahwa Anda harus dipanggil Suliguo. Menurut Anda apa nama Anda seharusnya? Lupakan saja, surga ini akan membantu Anda menghitung kekayaan Anda. Pergi ke benua tengah, ya, benua tengah. Di sana Anda akan bertemu dengan kekayaan Anda. Ini adalah pertama kalinya surgawi ini turun ke dunia fana, tetapi leluhurmu berbudi luhur. Lupakan saja, aku akan tinggal di sini dan membantu kalian. Aku baru 7 tahun, tapi aku sudah menipu hampir semua orang. Sepertinya saya harus pergi dan berkembang di tempat lain. Adik, permen ini cukup bagus, bagaimana dengan membiarkanku makan? Ingatan terakhirnya adalah ketika dia berusia 4 tahun dan dia mencoba menipu permen anak keluarga Lin. Kenangan masa lalu bergema di benaknya. Gemuruh-gemuruh bergema saat pusaran melahap semua kenangan ini. Ketika keributan menjadi semakin intens, ia melihat kehidupannya yang lain. Dia melihat dirinya berjuang untuk berkultivasi dan perlahan-lahan menemukan dao penipuan. Dia menemukan harta yang membuatnya hampir tidak terlihat, tetapi dia akhirnya kehilangannya untuk seorang pembudidaya bernama Wang Lin. Tak terhitung tahun kemudian, dia mengikuti orang itu sampai dia bereinkarnasi. Dia ingat teman baiknya, Suliguo. Meskipun Suliguo telah melakukan beberapa hal yang membuatnya sangat tidak nyaman, mereka berdua memiliki kepribadian buruk yang sama dan dengan demikian menjadi teman baik. Kenangan dari dua kehidupan secara bertahap tumpang tindih sampai visi Liu Jinbiao tidak lagi buram. Dia memandang Wang Lin, yang sedang minum anggur, dan air mata mengalir. Semua ini begitu tidak nyata, seolah-olah itu hanya mimpi. Ketika dia menutup matanya, dia masih berada di dunia mimpi, dan ketika dia membukanya, semua itu terasa seperti mimpi yang tak terlupakan. Meskipun dia sudah bangun sekarang, masih ada rasa kebingungan. Namun, kebingungan ini segera hilang setelah dia melihat Wang Lin. Tiang, Tuan, mata Liu Jinbiao penuh dengan kegembiraan. Meskipun dia telah menipu banyak hal, dia tidak pernah merasakan kegembiraan seperti ini yang datang dari hatinya. Wang Lin juga mengungkapkan senyum bahagia. Dia tertawa ketika melihat Liu Jinbiao dan menyerahkan anggur di tangannya. Minum seteguk anggur untuk pertemuan kami di benua astral abadi. Tangan kiri gemetar Liu Jinbiao mengambil kendi dan dia minum seteguk besar. Anggur pedas memasuki perutnya dan menghangatkan tubuhnya. Itu menyebabkan dia gemetar, dan dia menjadi fokus. Liu Jinbiao memandang kendi di tangannya saat dia bergumam, awalnya saya pikir dao penipuan saya sudah mencapai puncak dari langkah kedua. Saya langsung bisa menipu diri sendiri untuk mempercayai apapun. Tapi mimpi ini yang tidak seperti mimpi, reinkarnasi, membuatku mengerti ini adalah puncak sebenarnya dari langkah kedua penipuan. Jika aku mengerti ini, sebelum aku bereinkarnasi, aku akan menipu diriku untuk menjadi orang yang baik, dan kemudian, bahkan setelah reinkarnasi, saya akan terus menjadi satu. Liu Jinbiao menggelengkan kepalanya saat dia memandang Wang Lin. Kegembiraan di matanya perlahan-lahan disembunyikan dan dia membungkuk pada Wang Lin. Mengapa menyembahku? Wang Lin tersenyum dan menatap Liu Jinbiao. Guru memberi saya hadiah reinkarnasi, jadi saya harus menyembah Anda. Guru mengizinkan saya untuk memahami dao penipuan yang sebenarnya melalui reinkarnasi, jadi saya harus menyembah Anda. Aku bukan tuanmu. Sebelum Anda bereinkarnasi, Anda bebas, dan Anda masih bebas setelah reinkarnasi. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ini, benua astral abadi ini terlalu berbahaya. Lebih baik mengikuti Tuan. Liu Jinbiao tersenyum pahit. Wang Lin tertawa dan menatap Liu Jinbiao. Tawanya bahkan lebih menyenangkan. Lupakan, ikuti aku. Tentu saja aku akan melindungimu.
Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan angin lembut membawanya dan Liu Jinbiao ke langit. Aku akan ke Sekte Donglin, ikut aku. Sekarang ingatan Anda telah pulih, Anda akan segera pulih ke tingkat kultivasi sebelumnya. Petik 2. Liu Jinbiao ragu-ragu dan kemudian berbisik, Tuan, dalam ingatan saya tentang kehidupan ini, saya sepertinya telah bertemu Su Liguo. Oh. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menatap Liu Jinbiao. Di mana kau bertemu dengannya? Aku belum memulihkan ingatanku saat itu. Di benua air surga di benua timur, saya melihat bandit gunung yang sangat kejam yang mengklaim namanya adalah Su Liguo. Saat itu, saya terkenal di daerah itu. Oh, tidak setenar itu, tidak setenar itu. Dia mengundang saya naik gunung dan menunggu saya untuk memberinya beberapa petunjuk. Saya secara acak memberinya beberapa petunjuk dan menyuruhnya pergi ke benua tengah. Saat Liu Jinbiao berbicara, dia menjadi agak malu. Liu Jinbiao menambahkan, ini ratusan tahun yang lalu. Wang Lin diam-diam merenung sejenak. Gambar Su Liguo yang mencoba menyanjungnya muncul di benaknya dan senyum perlahan muncul di sudut wajahnya. Dengan karakter Su Liguo, dia tidak akan menderita. Jika dia masih ada, maka dia pasti telah bertemu kekayaannya. Saya akan pergi ke benua tengah nanti. Jika memungkinkan, mari kita lihat apakah kita bertemu dengannya. Jika aku benar-benar bisa bertemu dengannya, aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dia miliki ketika dia melihatku. Senyum Wang Lin menjadi lebih lebar. Liu Jinbiao terkekeh di samping dan diam-diam berpikir bahwa dia adalah orang pertama yang mengikuti tuannya setelah reinkarnasi. Sekarang Su Liguo adalah nomor 2, dia harus mengambil keuntungan darinya sebelum dia memulihkan ingatannya, untuk membayarnya kembali atas apa yang terjadi di dunia gua. Siapa yang membiarkan dia selalu menggunakan fakta bahwa dia adalah orang pertama yang mengikuti guru untuk menggertak saya? Saat Liu Jinbiao memikirkannya, dia menjadi bersemangat. Liu Jinbiao dan Si Tunan tidak akrab satu sama lain. Jauh di dalam ingatannya, dia telah menipu seorang pria yang ingin menjadi raja, tetapi dia sudah lama lupa. Dengan Liu Jinbiao, Wang Lin terbang menuju Sekte Donglin. Sekte Donglin, sekte nomor 1 dari benua Sage Besar dan 1 dari 9 sekte dan 13 faksi. Itu selalu sangat misterius, dan orang luar jarang tahu seberapa dalam sekte itu disembunyikan. Wang Lin telah pergi ke Sekte Donglin di dunia gua sebelumnya. Pada saat ini, dia mendekati Sekte Donglin. Saat dia melihat bumi di bawah, pegunungan Sekte Donglin tampak samar-samar familiar. Lokasi Donglin Sekte sangat biasa dan formasi perlindungan tidak bisa menghentikan Wang Lin. Wang Lin memasuki Donglin Sekte dengan Liu Jinbiao. Dia tidak segera pergi ke kolam Donglin tetapi ke tempat 7 sovereign surgawi berwarna, Su Dao, pernah tinggal. Di bawah gunung kecil, Wang Lin mendengar suara sungai yang mengalir dan dia melihat sungai yang jernih. Ada banyak ikan di dalam sungai, dan ada seorang anak mengambil air. Mengikuti langkah-langkah, Wang Lin berjalan menaiki gunung, dan Liu Jinbiao mengikuti. Ada pembudidaya yang lewat, tetapi mereka tidak memperhatikan mereka berdua. Seolah-olah mereka tidak berada di tempat yang sama. Ketika Wang Lin melangkah ke puncak gunung, awan gelap muncul di langit dan hujan mulai turun. Hujan mengguyur atap kuil di depan. Hujan menyebabkan riak bergema melintasi lempengan batu hijau saat air berhamburan. Uap air tampak naik, tetapi menghilang di udara. Adegan ini sangat mirip dengan ilusi saat itu. Wang Lin merasakan perasaan yang tak terkatakan, seolah-olah dia telah mengalami perubahan di bawah hujan ini. Saat Wang Lin berdiri di bawah hujan, dia menutup matanya dan tetap tak bergerak. Episode ke-59, dengan judul Mimpi Blok Reinkarnasi, langsung ke dalam alurnya. Pada waktu dan ruang yang berbeda, Wang Lin berdiri di tempat yang sama persis.
Itu adalah momen yang sangat langka, dan Wang Lin tidak tahu apakah orang lain pernah mengalami ini, tetapi dia tahu dia mengalaminya. Dia berdiri seperti yang dia lakukan ketika memasuki mimpi di planet Suzaku. Dia berada dalam kondisi tercerahkan di bawah hujan, dan meskipun matanya tertutup, dunia ada di hatinya. Itu seperti seorang anak yang meninggalkan rumah dan, setelah beberapa dekade, tiba-tiba melihat sesuatu yang tampak sangat akrab. Tidak peduli berapa banyak anak mencoba, mereka tidak dapat mengingat dari mana perasaan keakraban berasal. Wang Lin memejamkan mata dan menghubungkan perasaan yang akrab dengan adegan di dunia gua. Tubuhnya menjadi koneksi yang menghubungkan dunia gua dan benua astral abadi. Hujan ini sangat akrab, suara hujan yang mendarat di lempengan batu hijau juga sangat akrab, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan memandang ke gunung, kuil, alun-alun, dan tungku di atas alun-alun. Adegan ini membuatnya samar-samar memahami sesuatu. Hidup itu seperti mimpi dan mimpi itu seperti hidup, aku memahami ini dalam mimpi Dao di planet Suzaku. Saya tahu ini bukan akhir, Wang Lin dengan tenang berdiri di sana dan tidak membuat riak. Liu Jinbiao berdiri di belakang Wang Lin, dan matanya penuh kebingungan. Wang Lin tidak berpikir diam-diam tetapi menyuarakan pikirannya. Ketika Liu Jinbiao mendengar ini, dia sepertinya memahami sesuatu. Saya menggunakan tangan kiri sebagai hidup dan tangan kanan sebagai kematian. Telapak tangan terbuka saya adalah sebab karma dan telapak tangan tertutup saya adalah efek karma. Mata terbuka saya adalah kebenaran dan mata tertutup adalah salah. Saya menggunakan tiga hal ini untuk menciptakan dunia saya sendiri, dunia mimpi. Dalam ilusi, saya melihat hujan di lokasi yang sama. Di sini, di dunia nyata, berdiri di sini, saya juga melihat hujan. Dunia dilihat oleh mataku, karena aku melihatnya. Itu ada, hujan membuat segalanya tampak kabur. Beberapa murid dengan cepat melakukan perjalanan menuruni gunung dan berjalan melewati Wang Lin. Hujan telah datang terlalu tiba-tiba, sehingga sebagian besar murid tidak siap. Namun, orang-orang ini tampaknya tidak dapat melihat Wang Lin dan Liu Jinbiao. Mereka berjalan seolah-olah mereka berdua tidak ada. Saya menggunakan mata saya untuk melihat dunia, dan rumput dan pohon memantul di mata saya. Saya berpikir bahwa dengan mata saya terbuka, dunia ini nyata, dan jika mata saya tertutup, semuanya palsu, ini benar dan salah, ekspresi hati. Saya berpikir bahwa setelah saya menutup mata, rumput dan pohon-pohon akan menghilang, tetapi apakah mereka benar-benar akan menghilang? Apa yang ada dan apa yang tidak ada? Saya melihat dunia dengan mata saya dan dunia melihat kembali pada saya. Ketika saya menutup mata, semuanya menjadi salah, tetapi jika dunia menutup matanya, akankah saya menjadi salah? Wang Lin melihat hujan yang jatuh dari langit. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan guru, tetapi saya merasa bahwa reinkarnasi membuat saya memahami langkah penipuan kedua. Membohongi diri sendiri tidak hanya berakhir begitu Anda mempercayainya. Anda harus membuat dunia juga percaya. Membohongi dirimu adalah, sebenarnya, menipu siklus reinkarnasi. Karena saya menipu reinkarnasi, maka saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Langit tidak bisa bertentangan dengan niat saya dan siklus reinkarnasi tidak bisa menghentikan jiwa saya. Untuk menipu dunia, untuk menipu waktu. Saya tidak mengerti ini sebelumnya, tetapi setelah bangun dari reinkarnasi, saya mengerti, Liu Jinbiao bergumam di belakang Wang Lin. Siapa yang mengatur 3000 Grand Dao? Siapa yang memilih hal-hal ini di dunia? Dao tipu daya ditolak oleh orang-orang sebagai tidak tahu malu, tetapi mereka tidak tahu bahwa Dao tipu harus ada di antara 3000 Grand Dao. Mimpi Liu Jinbiao adalah menjadikan Dao tipu daya sebagai salah satu dari 3000 Grand Dao.
Bahkan dalam kehidupan ini, dia masih sama. Langit dan bumi menciptakan esensi, dan para kultivator seperti kita mengolah esensi. Guru berkata bahwa begitu Anda memperoleh esensi, Anda dapat memasuki langkah ketiga. Menurut pendapat saya, dao penipuan juga 3 langkah. Langkah pertama adalah menipu orang lain, langkah kedua adalah menipu diri sendiri, dan langkah ketiga adalah kembali ke sumber untuk melahap diri sendiri untuk menipu orang lain. Yang lain hanya nama kolektif tetapi sebenarnya itu berisi surga, bumi, waktu, reinkarnasi, semuanya. Untuk menipu dunia, untuk menipu waktu, untuk menipu para grand dunia. Bahkan daos bisa ditipu, dan aku akan menjadi celestial. Semua daos kembali ke asal yang sama. Langkah ketiga saya untuk kembali ke asal adalah sama dengan apa yang guru katakan sebelumnya. Jika Anda menutup mata, apakah semua yang ada di sekitar Anda menghilang? Jika langit menutup matanya, apakah Anda dan saya berhenti ada? Liu Jinbiao bergumam. Kebingungan di matanya dari kebangkitannya secara bertahap menjadi jelas. Seolah-olah petir menyinari kegelapan di matanya. Kata-katanya jatuh di telinga Wang Lin dan menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Samar-samar dia mengerti sesuatu. Entah itu dia atau Liu Jinbiao, keduanya berjuang untuk mengkonfirmasi Tao mereka. Jalan Dao itu sepi, tetapi jika orang bisa melihat perjuangan orang lain, maka jalan itu tidak akan lagi sepi, dan mereka bisa memastikan Dao mereka sendiri. Kamu menggunakan penipuan sebagai Dao untuk menipu dunia. Saya menggunakan hidup saya sebagai Dao untuk menentang dunia dan mengkonfirmasi bayangan Dao saya. Sebenarnya, kami berdua berkultivasi hati kami. Wang Lin menutup matanya. Di mataku, dunia adalah penampilanku. Jika aku menutup mataku, dunia tidak ada lagi. Jika dunia menutup matanya, aku masih ada. Jika saya bisa mencapai keadaan di mana saya membuka mata saya, dunia menutup matanya dan dunia tetap tidak aktif selama saya hidup, maka saya akan naik. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Saya telah mengalami hidup dan mati, berjalan melalui karma, dan mencari melalui yang benar dan salah bagi saya, yang tenggelam ke laut. Jika ada esensi halus yang keempat, itu adalah reinkarnasi. Reinkarnasi ini bukan reinkarnasi hidup dan mati, tetapi reinkarnasi dunia. Bukan nyawa jiwa, tapi Dao, reinkarnasi dari segalanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia mengangkat kakinya dan berjalan maju di bawah hujan. Kendalikan Dao surgawi. Semua jiwa di bawah langit harus menderita kesengsaraan ilahi. Bebaskan diri Anda dari keyakinan yang hanya mengarah pada kehancuran dan berjalan di jalan Dao sejati. Menghadapi hal-hal yang tidak diketahui yang tidak terbatas, semua jiwa harus menyelesaikan pertanyaan mereka dalam kehidupan dan melepaskan diri dari intrik surga. Dapatkan jalan hidup dan jalanlah jalan Dao sejati. Kunci harta surga dan segel dunia bawah. Mereka yang tidak mencapai Dao sejati akan tenggelam ke lautan penderitaan dan selamanya kehilangan jalan Dao sejati. Ikuti jalan Dao sejati. Petik 2. Dia mengerti. Kitab suci Dao ini rumit, dan dia hampir tidak memahaminya saat itu. Namun, di sini, di bawah hujan di gunung di sekte Donglin, ia mengerti artinya. Mereka yang tidak mencapai Dao sejati akan tenggelam ke lautan penderitaan dan selamanya kehilangan jalan Dao sejati. Semua jiwa di bawah langit harus menderita kesengsaraan ilahi. Bebaskan diri Anda dari keyakinan yang hanya mengarah pada kehancuran. Saya telah memahami hidup dan mati adalah tali. Satu ujung adalah hidup dan ujung lainnya adalah kematian. Terhubung bersama, itu membentuk lingkaran. Saya telah memahami karma, dan karma seperti jaring. Ini adalah jaring besar yang dibentuk oleh banyak nyawa dan kematian. Semua kehidupan di dalam akan merasa sulit untuk membebaskan diri. Saya memahami benar dan salah,
dan benar dan salah seperti penghalang mimpi. Setiap orang memiliki penghalang mimpi di hati mereka, dan ketika Anda berpikir Anda terjaga, Anda tidak menyadari bahwa dunia Anda hanyalah mimpi. Segala sesuatu di sekitar Anda hanyalah bagian dari impian Anda, semua makhluk dalam mimpi mereka sendiri, mereka tidak dapat bangun dari. Itu seperti lingkaran yang melingkari Anda. Ketika Anda mengira telah bangun dan berjalan keluar dari lingkaran, Anda hanya berada di lingkaran lain. Saya bagaimana memiliki jawaban untuk 3 pertanyaan Li Qianmei. Saya menghubungkan hidup dan mati untuk membentuk jaring karma yang besar. Saya membuka mata saya dalam mimpi dan menggunakan benar dan salah untuk melemparkan jaring ke dalam mimpi untuk menangkap ikan. Ikan itu adalah saya. Mata Wang Lin bersinar terang dan dia berjalan maju. Dia mengerti bahwa ini terkait dengan Liu Jinbiao. Jika bukan karena tipu muslihatnya, Wang Lin masih akan bingung dan tidak dapat sepenuhnya melihat melalui 3 esensi halusnya. Liu Jinbiao mengikuti di belakangnya dan tampaknya mendapatkan pencerahan. Ketika dia memandang Wang Lin, dia merasa Wang Lin berbeda, tetapi dia tidak tahu mengapa. Seolah-olah ada lapisan kabut di sekitar Wang Lin. Kabut ini tidak bisa dilihat, tetapi itu membuatnya merasa seperti berasal dari mimpi, sangat tidak nyata. Namun, sekarang seolah-olah Wang Lin terbangun dari mimpi dan semuanya jelas. Sekte Donglin ini sangat misterius bagiku. Para murid hampir tidak pernah pergi dan hanya berkultivasi di dalam sekte. Saya pikir ini adalah aturan dan kebiasaan sekte. Tetapi setelah saya memasuki tempat ini, saya merasakan sesuatu yang akrab dan memperoleh pencerahan tentang Dao saya. Ini terkait dengan kondisi pikiranku, tetapi juga terkait dengan tempat ini. Petik 2. Berdiri di atas bukit, Wang Lin muncul di atas istana. Dia berdiri di sana dan membiarkan angin bertiup ke rambut dan pakaian putihnya. Dia memandang rendah dunia, pada lebih dari setengah sekte Donglin. Dari pandangannya, seluruh Donglin sekte sangat besar. Dia melihat para murid dari sekte Donglin bergerak melalui hujan dan banyak pembudidaya bercocok tanam di tempat tinggal mereka. Dia juga melihat keindahan pegunungan di bawah hujan dan vitalitas pepohonan. Saat dia menyaksikan, kesedihan muncul di mata Wang Lin. Su Dao, saya tidak tahu apakah itu seperti ini ketika Anda berada di sini, tapi sekarang, sekte Donglin adalah sekte mati. Semua ini hanya mimpi, tidak heran sekte Donglin adalah misterius dan murid-murid mereka jarang keluar. Wang Lin menghela nafas. Dia menutup matanya dan kemudian perlahan-lahan mereka. Dia melihat sekte Donglin yang tidak bisa dilihat orang luar. Episode ke-60, dengan judul Sekte Mati. Langsung ke dalam alurnya. Gunung hijau sudah tidak ada lagi, gunung itu telah menjadi gunung yang telanjang dan mati. Air tidak lagi jernih dan mengeluarkan bau busuk. Bahkan angin yang berhembus dipenuhi dengan kesedihan dan bau busuk. Juga, paviliun yang rumit tertutup debu. Mereka kehilangan vitalitas dan tampak jatuh. Tangga batu yang mengarah ke gunung sebagian besar rusak. Angin melolong memainkan nada sedih. Para murid Donglin sekte itu Wang Lin telah melihat berjalan melalui sekte menjadi kerangka yang tersebar di alun-alun, paviliun, dan tangga batu. Mereka sudah lama membusuk dan hanya kerangka yang tersisa. Para murid Donglin sekte di dalam tempat tinggal yang duduk di sana budidaya semua sama. Mereka hanyalah kerangka. Ini adalah sekte mati. Tidak ada jejak vitalitas dan itu diisi dengan aura kematian yang kuat. Tapi ada mimpi yang ada di atas aura kematian yang kuat ini. Mimpi ini berisi ilusi dari banyak orang yang telah meninggal di sini. Seolah-olah para murid dari sekte Donglin tidak tahu mereka telah mati. Mereka masih berkultivasi dalam mimpi itu. Ini juga mengapa ketika Wang Lin dan Liu Jinbiao berdiri di sana, semua murid Donglin sekte hanya berjalan melewati mereka. Bukannya Wang Lin tidak ada,
tetapi mereka tidak ada. Tidak pantas menyebut mereka hantu, karena Wang Lin tidak melihat hantu. Itu hanya mimpi yang tidak mengenal kematian. Dalam mimpi ini, bahkan jika orang luar datang, mereka akan merasa sulit untuk memperhatikan. Seolah-olah mereka telah menjadi bagian dari mimpi dan telah terintegrasi dengannya. Tempat ini telah hancur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama, tapi dia mengerti bahwa orang-orang datang tanpa memperhatikan bahwa ini adalah sekte mati. Mereka tetap sebagai tamu dan kemudian pergi. Tetapi tidak mungkin baginya untuk orang pertama yang melihat melalui tempat ini. Karena dia melihat bahwa ada sebuah kuil besar di pusat Donglin Sekte, dan vitalitas yang kuat dipenuhi dengan kesedihan diam-diam ada di sana. Vitalitas itu dipenuhi dengan kesepian dan kesedihan. Itu seperti anak kecil yang kehilangan keluarga dan semua kerabatnya. Setelah lama menangis di reruntuhan, anak itu diam-diam menjaga tempat ini. Dengan tidak ada yang menemani mereka, yang tersisa hanyalah reruntuhan dan mayat. Dalam kesepian dan kesedihan itu, sebuah mimpi terbentuk. Dalam mimpi ini, gunung itu berwarna hijau dan airnya jernih. Sekte itu dipenuhi dengan vitalitas murid-murid Donglin Sekte untuk menemani mereka. Jika Wang Lin datang ke sini sebelum dia memahami esensi halusnya sendiri, dia tidak akan bisa melihat apapun. Tetapi pada saat ini, dia melihatnya dan menghela nafas ketika dia menutup matanya. Ketika angin berlalu, dia membuka matanya dan kematian dan pembusukan menghilang dari sekte Donglin. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kehidupan ketika para murid yang tak terhitung jumlahnya bergerak. Ayo pergi, kata Wang Lin perlahan dan kemudian berjalan maju. Liu Jinbiao tidak bisa melihat perubahan di sini, tetapi dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mengikuti di belakang Wang Lin. Bergerak maju, riak bergema di sekitar Wang Lin. Orang lain tidak bisa melihat riak ini. Ini adalah Wang Lin yang membiarkan dirinya menjadi bagian dari mimpi itu. Ketika dia dan Liu Jinbiao mendarat, dua sinar cahaya melayang dari kejauhan, mengungkapkan dua pembudidaya, satu pria dan satu wanita. Kedua pembudidaya ini masih sangat muda. Pria itu sangat tampan dan dengan cepat menunjukkan rasa hormatnya. Wanita di sebelahnya sangat cantik dan menatap Wang Lin dengan tatapan ingin tahu. Senior, junior datang atas perintah dari leluhur untuk mengundang senior ke kuil Donglin. Pria muda itu tersenyum dan menggenggam tangannya. Kata-katanya sangat hormat dan begitu pula ekspresinya. Wanita di sampingnya juga menggenggam tangannya, dan tatapannya menyapu Wang Lin. Wang Lin menatap dua murid Donglin Sekte di depannya. Dia mendesah dalam hatinya saat dia mengungkapkan ekspresi lembut dan mengangguk. Di bawah bimbingan murid-murid Donglin Sekte, Wang Lin terbang menuju pusat Sekte Donglin. Sekte Donglin sangat besar, dan di sepanjang jalan, Wang Lin melihat Sekte Donglin penuh dengan vitalitas. Dia juga melihat banyak bangau terbang di langit. Di tanah, apakah itu halaman alkimia atau tempat tinggal, ada murid yang duduk di sana, berkultivasi atau mengobrol. Ketika angin bertiup, itu dipenuhi dengan energi langit yang padat, seolah-olah itu adalah surga. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat murid-murid Donglin Sekte yang melewatinya memperkenalkan diri dan menggenggam tangan mereka padanya. Orang-orang dari Donglin Sekte sangat lembut dan sangat sopan, seolah-olah Wang Lin adalah tamu yang berharga. Ketika mereka mendekati kuil Donglin di tengah, dua sinar cahaya mendekat. Ketika mereka tiba di depan Wang Lin, tawa yang hangat menggema. Dongchun, Xiaoyan, kalian berdua bisa pergi. Tawa bergema ketika dua pembudidaya terungkap di dalam dua sinar cahaya. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua, dan di sampingnya ada seorang lelaki setengah baya yang tersenyum dan menggenggam tangan Wang Lin. Keduanya adalah Golden Exalt dan luar biasa.
Tawa hangat pria tua itu bergema saat dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Nama saya Sutianian, Kepala Penatua Sekte Donglin. Saya atas perintah leluhur untuk mengundang senior ke kuil Donglin. Junior adalah Hedao, Master Sekte Donglin Sekte. Salam, senior. Pria paruh baya itu tersenyum dan sangat sopan. Melihat mereka berdua, mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Kesepian seperti apa yang membuat seseorang menciptakan mimpi untuk menemani mereka. Wang Lin menghela nafas dan berkata kepada mereka berdua, "Ayo pergi." Kedua Golden Exalt menemani Wang Lin dan memberinya penghormatan yang layak atas statusnya. Mereka datang ke pusat Sekte Donglin, Tanah Suci Sekte Donglin, Kuil Donglin. Pria tua itu menggenggam tangannya di Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Nenek moyang ada di dalam. Kami tidak memiliki panggilan dan karenanya tidak bisa masuk, jadi, senior, silakan lanjutkan sendiri." Petik 2. Wang Lin mengangguk dan menatap pintu Sekte Donglin. Sebenarnya, setelah dia melihat melalui mimpi, dia bisa datang ke sini sendiri dan berjalan melalui reruntuhan ke kuil ini penuh dengan kesedihan. Tidak perlu baginya untuk berbicara dengan beberapa ilusi dari mimpi itu. Tapi dia tidak melakukan ini, karena dia bisa merasakan kesedihan dan kesepian. Dia menghormati leluhur lama Donglin Sekte, dan apa yang dia dapatkan adalah rasa hormat dari leluhur lama Donglin Sekte. "Jin Biao, tunggu aku di luar," kata Wang Lin lembut sebelum berjalan menuju kuil Donglin. Liu Jin Biao mengangguk dengan hormat dan tanpa sadar melihat sekeliling. Dia merasa ada sesuatu tentang tempat ini yang aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Wang Lin perlahan berjalan menuju kuil Donglin. Begitu dia benar-benar memasuki bait suci, sebuah suara kuno yang dipenuhi dengan kesepian dan kesedihan bergema di dalam. "Anda datang." Di kuil, tepat sebelum Wang Lin, ada 3 patung besar, 2 pria dan 1 wanita. Mereka semua melihat ke arah timur dengan senyum, memancarkan aura kebanggaan. Di bawah patung-patung itu, ada seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya dipenuhi bintik-bintik coklat, seperti makhluk fana yang berusia 20-an. Ekspresinya menyedihkan dan dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Selain dari kesedihan, ada aura yang kuat terkubur jauh di dalam tubuhnya. Aura ini berada di luar yang dari Empyrean Exalt Wang Lin telah bertemu. "Aku di sini," Wang Lin menghela napas dan berjalan ke pria tua itu. Dia duduk dan melambaikan tangan kanannya untuk mengeluarkan sebotol anggur. "Ingin beberapa?" Wang Lin menyerahkan kendi anggur kepada orang tua itu. Pria tua itu diam-diam merenung sejenak. Dia kemudian mengambil kendi anggur dan menyesapnya. "Aku merasakan aura yang familiar darimu. Seharusnya ini bukan pertama kalinya kamu ke sini." Pria tua itu memandang Wang Lin. "Aku datang dalam mimpi." Wang Lin mengeluarkan kendi anggur kedua dan menyesapnya. Lelaki tua itu memandangi kuil besar di kejauhan dan perlahan berkata, "Mungkin, aku sudah lama duduk di sini. Mungkin Anda benar-benar datang ke sini dalam mimpi Anda." Petik 2. Orang tua itu dengan lembut bertanya, "Apakah Sekte Donglin dalam mimpimu sama seperti sekarang?" "Sama." Ketika Wang Lin menatap pria tua itu, dia bisa merasakan kesedihannya. "Terima kasih," pria tua itu menutup matanya. 2 garis air mata mengalir di pipinya. Dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya tidak tahu apa itu air mata, tetapi ketika Wang Lin mengatakan, "Sama," air mata itu mengalir turun. "Saya sudah lama duduk di sini. Kamu satu-satunya yang memberi saya rasa keakraban. Ini adalah rumah saya sudah lama pergi, ketika saya menjadi Ascendan Empyrean, dan ketika saya pulang, itu sudah seperti ini." Pria tua itu membuka matanya, dan mereka dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan yang pekat. Wang Lin diam-diam merenung. "Aku tidak tahu siapa yang melakukannya, aku tidak bisa mengetahuinya.
Bahkan Grand Empirins pun bisa mengetahuinya. Aku hanya bisa duduk di sini dengan ingatanku dan menciptakan mimpi ini. Biarkan mimpi ini menemaniku dan membiarkan Donglin Sekte ada. Sampai hari aku mati, lelaki tua itu berbisik, suaranya berbalik serak. Wang Lin menatap pria tua itu dan tidak berbicara. Emosi macam apa yang bisa membuat seseorang seperti ini? Kesedihan apa yang bisa membuat seseorang menipu diri sendiri dengan mimpi? Kesepian seperti apa yang membuat seseorang menciptakan ilusi untuk menemani mereka? Jika Wan Er masih tidak bisa bangun, jika Ping Er tidak bisa membuka matanya, jika planet Susaku hancur, mungkin aku akan seperti dia. Seseorang duduk di kehampaan di planet budidayanya sendiri, mematikan diri dengan mimpi. Di dunia itu, akan ada orang tua saya, Wan Er, Ping Er, dan semua wajah yang saya kenal. Jika hari itu benar-benar datang, mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Pria tua itu tiba-tiba berbicara, dan apa yang dia katakan menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Kunci harta surga dan segel dunia bawah. Mereka yang tidak mencapai Dao sejati akan tenggelam ke lautan penderitaan dan selamanya kehilangan jalan Dao sejati. Berjalan di jalan Dao sejati. Ini ditulis pada tablet batu dengan darah Donglin Sek saya oleh pelakunya. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.